البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab syarah Kitabul Fitan wal Hawadits yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan as-Salih. Sekarang kita masuki halaman 45, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 mengenai betapa dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman yang terus susul-nyusul. Ada fitnah yang ringan, ada yang berat, bahkan ada yang sangat ketakutan, sama-sama mengatakan inilah kebinasaan. Kita baca barakallahu fikum. Walahu, itu maksudnya adalah dalam Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhira bala'un wa umurun tunkirunaha. Kita artikan dulu biar enggak terlalu panjang. Dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya tidaklah ada satu nabi pun sebelumku melainkan sudah menjadi kewajiban untuknya menunjukkan umatnya kepada kebaikan apa yang dia ketahui untuk mereka. Wa yungdirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga sudah menjadi kewajiban untuk memperingatkan mereka dari kejelekan apa yang dia ketahui untuk mereka. Inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat kalian ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ju'ila afiyatuha awwaliha, dijadikan terbaiknya keselamatannya itu di generasi pertama, fi awwaliha, para sahabat. Wa sayusibu akhiraha bala'un, dan nanti orang-orang yang datang belakangan akan timpa bala, fitnah, ujian. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Jadi terbaiknya umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, itu berada pada generasi pertama. Generasi pertama yaitu siapa? Generasi para sahabat. Kemudian berikutnya tabi'in. Kemudian berikutnya itu para atba'ut tabi'in. Karena keadaan ini barakallahu fiik, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu keadaannya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu generasi awal, itu generasi para sahabat, itulah generasi yang paling terbaik waktu itu. Kemudian berikutnya, dan generasi di akhir zaman ini yang datang belakangan ini,
akan banyak ujian-ujian yang dihadapi dan akan menjumpai perkara-perkara yang diingkari. Wa tazi'u fitnatun, kemudian datanglah fitnah. Fayuraqiq ba'daha ba'dha, yang fitnah ini teranggap ringan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Maksudnya fitnah ini bertingkat-tingkat. Dan fitnah pertama dirasa ringan. Wa tazi'ul fitnah, kemudian datang fitnah yang setelahnya lebih besar. Fayaqulul mu'min, hingga seorang mukmin mengatakan hadhihi muhlikati, ini adalah kebinasaanku. Lihat, fitnah pertama datang itu masih dianggap apa? Ringan. Datang fitnah berikutnya, fitnah yang lebih besar, sampai-sampai orang mukmin mengatakan hadhihi muhlikati, ini adalah kebinasaanku. Summa tankashifu, kemudian berlalu fitnah tersebut. Wa tazi'ul fitnah, datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, maka berkata orang mukmin, hadhihi, ini dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya fitnah terus berdatangan silih berganti. Dan solusi yang terbaik barakallahu fiik di saat datang fitnah dan juga agar aman dari fitnah adalah apa? Adalah memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu Al-Quran was sunnah. Dengan ilmu dia akan bisa memilah dan memilih, dan bisa memperhatikan apakah fitnah ini akan berlalu dengan cepat, ataukah fitnah ini ada solusinya, ataukah fitnah ini sangat dahsyat sehingga harus berhati-hati. Karena orang yang paling bahagia, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadisnya Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Artinya sesungguhnya orang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau sampai mengulang-ulang 3 kali. Kemudian duhai, alangkah indahnya orang diuji tapi dia bersabar. Kita lanjutkan lagi. Fayaqul mu'min, kemudian orang mukmin tadi ketika datang fitnah yang lebih besar mengatakan hadhihi, ini dia. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, maka barang siapa yang ingin dientaskan, dijauhkan dari siksaan api neraka, wa yudkhalal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masyaallah. Hendaknya dalam keadaan ketika kematian mendatanginya, maniyatul artinya kematian, hendaknya dalam keadaan ketika kematian mendatanginya dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu keadaannya. Di saat kematian telah menjemput atau datang, dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaknya dia mendatangi manusia dengan sesuatu yang dia senang kalau didatangi padanya. Maksudnya apa? Memperlakukan manusia dengan baik sebagaimana dia ingin diperlakukan baik. Bisa dipahami? Maksudnya mendatangi manusia dengan sesuatu yang baik sebagaimana dia juga pengen kalau manusia berbuat baik kepadanya. Itu maksudnya. Wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadih, dan barang siapa yang telah membaiat seorang imam, pemimpin, maka hendaknya dia memberikan kepadanya telapak tangannya, wa samarata qalbih, dan buah hatinya, falyuti'hu, maka barang siapa yang membaiat seorang imam kemudian dia memberikan telapak tangannya dan memberikan buah hatinya, maka hendaknya dia yuti'hu, mentaatinya, in istata'a, sesuai dengan kemampuannya. Karena mentaati pemimpin wajib selama pemimpin tersebut mukmin, muslim, memerintahkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, sami'na wa ta'na. Tidak boleh berontak, wala kudeta, wala revolusi, wala menggulingkan kekuasaan, wala demonstrasi. Sami'na wa ta'na. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalil yang sering terulang-ulang ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta taatilah para pemimpin di antara kalian. Lihat, dan barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam
kemudian dia memberikan telapak tangannya dan memberikan buah hatinya, dalam artian benar-benar lapang dia menerimanya, falyuti'hu, maka hendaknya dia mentaati imam tersebut ini sesuai dengan kemampuannya. Fa in ja'a akhar yunazi'uhu, jika datang orang lain ingin berontak, ingin melepaskan jabatan imam tadi dengan cara frontal, anarkis, pemberontakan, kudeta, fadribu unuqal akhar, maka penggallah, tebaslah leher yang lain tersebut yang ingin berontak. Ini ancaman keras bagi orang-orang Khawarij yang ingin menggulingkan kekuasaan seorang pemimpin yang sah dengan cara-cara yang mereka bikin, mungkin dengan cara yang anarkis, dengan cara keras, dengan cara berontak atau kudeta dan semisalnya. Pada asalnya apa? Kalau punya kekuatan pimpin atau pemerintah tersebut, lawan. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Ini kaitannya masalah apa? Masalah wajibnya kita semuanya taat kepada pemimpin muslim. Tidak boleh berontak, bahkan demonstrasi pun jangan. Karena demonstrasi walaupun kelihatannya dengan alasan-alasan yang mereka bungkus, alasan mereka menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan keluhan rakyat, tidak ada kebaikan di balik demonstrasi. Yang ada hanya polusi, bukan solusi. Yang ada hanya keburukan, keributan, bukan ketenangan dan keamanan. Antum saksikan aja bagaimana para pendemo, bagaimana demonstrasi tadi, sudah teriak-teriak, tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan, campur baur laki-laki dan perempuan dan mahramnya. Kemudian sholat pun apa? Kadang mereka tidak lakukan karena apa? Alasannya demo. Allahul musta'an. Ingat-ingat, demonstrasi termasuk benih-benih pemikiran Khawarij. Wal'iyadu billah. Kita lihat syarahnya. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, hadal haditsu fihi fawaidu 'azimatun wa jawami'u min kalimi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Hadis ini di dalamnya terdapat faedah-faedah yang agung dan terdapat padanya jawami'ul kalim, yaitu perkataan-perkataan Nabi yang pendek, ringkas, padat tapi maknanya luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Pendek, padat, simple tapi maknanya luas. Ini banyak sekali ya kita jumpai ya. Ketika Rasulullah ditanya tentang air laut, waktu itu para sahabat mereka bertanya tentang air laut, boleh nggak wudhu dengan air laut? Rasulullah SAW mengatakan tuhurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jawabannya dua, airnya suci berarti boleh untuk wudhu kan, dan bangkainya halal. Itu pendek, simpel, apa? Maknanya luas. Berarti apa? Airnya suci, silahkan gunakan untuk wudhu, dan bangkai laut apa? Halal. Mafhum? Bangkai binatang laut halal. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Awalan pertama, bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu ma min nabiyyin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam illa dalla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Masyaallah. Yang pertama, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada satu nabi pun dari kalangan nabi yang ada alaihi wassalatu wassalam melainkan dia menunjukkan kepada umatnya atas suatu kebaikan apa saja yang dia ketahui untuk mereka. Wa hadzaraha min syarri ma ya'lamuhu lahum, dan juga pasti memperingatkan umatnya dari kejelekan apa yang dia ketahui untuk mereka. Hadza minan nushi lil minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Masyaallah. Ini merupakan nasihat untuk para umat atau umat-umat dari kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa anal anbiya lam yaktumu syai'an mimma arsalahumullah bih. Penting ini. Dan bahwasanya para nabi mereka tidak menyembunyikan sesuatu apapun yang telah diutus mereka oleh Allah Ta'ala dengannya. Maksudnya tidak ada satu nabi yang menyembunyikan wahyu, gak ada. Semua wahyu disampaikan. Semua perkara yang perlu disampaikan, sampaikan. Nah, halal, haram, semuanya. Walam yaksu bi syai'in minal balagh, dan mereka tidak apa? Tidak mengurangi sedikit pun sesuatu dari apa yang disampaikan. Lihat, sampaikan apa adanya. Inilah yang barakallahu fiik, yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar mereka menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak mengurangi sedikit pun. Juga tidak menambah-nambahi.
Sampaikan apa yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang bid'ah bid'ah, yang sunnah sunnah, yang syirik syirik, yang tauhid tauhid. Sampaikan apa adanya. Kemudian orang yang menerima dakwah, alhamdulillah. Yang belum menerima dakwah tapi sudah sampai pada mereka dakwah, doakan semoga mendapatkan hidayah. Ingat-ingat ya, hati manusia bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi, hadhihi sunnatul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Masyaallah, inilah sunnahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, menyampaikan apa saja yang datang dari Allah Ta'ala kepada mereka. Paham ya? Tidak mengurangi sedikit pun, tidak menyembunyikan ilmu. Ancamannya berat loh ya, menyembunyikan ilmu dalam kondisi diperlukan, dan saat itu dia harus menyampaikan kemudian sengaja menyembunyikan. Apa ancamannya? Ancamannya kelak di hari kiamat mulutnya disumbat dengan penyumbat dari neraka, wal'iyadzubillah. Man su'ila an ilmin faqatamahu aljamahu Allah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya barang siapa ia tanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, lihat, menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat, kelak di hari akhirat, Allah Ta'ala akan bungkam mulutnya dari pembungkam api neraka, wal'iyadzubillah. Allahumma sallim salim. Sampaikan barakallahu fiik Al-Quran was sunnah, sampaikan al-haq, sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran, ucapkanlah al-haq walau pahit rasanya. Wa kadzalika yatba'uhumul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Masyaallah, seperti itu juga yang mengikuti mereka yaitu para nabi adalah para ulama. Ya, para ulama adalah pengikut para nabi. Jangan sampai kita mencaci maki, menghina, merendahkan para ulama. Tapi ulama ahlus sunnati wal jamaah, ulama rabbaniyin, ulama hadis, ulama ahli athar. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahmatullahi alaih, min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli athar. Atau kama qala rahimahullah. Artinya termasuk tanda-tanda ahli bid'ah adalah mencaci maki, menghina ahli hadis, para ulama. Apalagi ulama ahli sunnah, ulama yang memegang apa? Warisan para nabi. Karena sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya keutamaan para ulama dibandingkan yang lainnya apa? Bagaikan keutamaan bulan dibandingkan semua bintang-bintang yang ada. Fadlul alim 'alal 'abid fadl qamar na'am kasail kawakib. Artinya keutamaan orang yang berilmu dengan orang ahlu ibadah. Ahlu ibadah loh yang gak sembarangan ini, rajin ibadah, semangat ibadahnya. Yang satunya berilmu, keutamaan itu kalau dibandingkan itu bagaikan bulan dibandingkan dengan semua bintang-bintang yang ada. Maksudnya bagaimana? Kalau bulan cahayanya untuk umum, semuanya dapat tersinari. Tapi kalau bintang hanya dirinya sendiri. Maksudnya orang yang berilmu barakallahu fiik itu manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Sedang ahlul ibadah manfaatnya hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Makanya sudah kami jelaskan berkali-kali ya, kisah pembunuh 100 jiwa. Ingat atau tidak? Kisah pembunuh 100 jiwa, awal mulanya yang bunuh berapa? 99 jiwa dia bunuh. Kemudian orang ini mencari solusi agar mendapatkan solusi, datang kepada ahlul ibadah. Lihat, datang kepada ahlu ibadah. Ahlu ibadah tanya, aku sudah membunuh 99 nyawa, apakah masih ada pintu taubat? Kata orang yang ahlu ibadah, lihat, ahlu ibadah semangat ibadah kamu nggak punya. Dia mengatakan apa? Tidak ada, dibunuh sekalian. Sama apa? Sama orang yang bunuh tadi. Totalnya berapa? 100. Syahid dari sini, kalau orang hanya bermodalkan semangat ibadahnya, pandai ibadah, semangat ibadah, ahlu ibadah, tapi nggak punya ilmu, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga tidak bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya terbunuh orang tadi, terbunuh, dirinya nggak selamat, nggak bisa menyelamatkan orang lain. Akhirnya dia berjalan lagi, bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang alim. Orang alim lihat bagaimana jawabannya. Sesungguhnya aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada peluang untuk taubat? Kata orang yang berilmu, lihat jawabannya. Apa yang menghalang-halangi antara kamu dan taubat? Intalik ila ardin kada wa kada, pergilah kamu ke sebelah, bumi seberang. Di sana ada orang yang beribadah, fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah engkau bersama mereka. Lihat,
Akhirnya pergi orang tadi. Nah, si pembunuh 100 jiwa pergi. Nah, syahidnya di sini orang yang berilmu selamat atau tidak? Selamat, gak terbunuh kan? Dia gak dibunuh dan bisa menyelamatkan orang lain. Itulah keutamaan orang berilmu. Makanya jangan sampai disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Nah, in sa'iltan nasa 'anna wa 'anhumu falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Di dalam antun bagus sekali itu ya. In sa'iltan nasa 'anna wa 'anhumu falaysa sawa'an 'alimun wa jahul. Artinya apa? Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Nah, melihat ini bahwasanya kata beliau yang mengikuti mereka yaitu para nabi adalah para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Lihat itu. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar wal dirham, tapi yang mereka wariskan, yang mereka tinggal adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil ilmu, mengambil bagian yang sangat besar. Masya Allah. Kata beliau, yajibu 'alal alim, wajib atas orang yang berilmu, an yubayyina linnas ma hamalahu minal ilm sahih. Wajib bagi orang yang berilmu, wajib bagi seorang da'i ilallah azza wa jal menjelaskan kepada manusia apa yang Allah telah bebankan kepadanya berupa ilmu. Jadi ilmu yang kita miliki sampaikan, walaupun dia hanya mendapatkan ilmu belum banyak, sampaikan semampunya sesuai dengan kadarnya, jangan melebihi kapasitasnya. Paham ya? Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat pun sampaikan. Menunjukkan bahwasanya antum ketika berdakwah itu tidak mengharuskan punya ilmu yang banyak. Ilmu yang antum yang kita miliki dan kita berusaha untuk mengamalkannya, dakwahkan semampunya untuk keluarga kita, istri kita, mungkin tetangga kita atau teman kita. Jadi tidak disyaratkan harus banyak ilmunya dulu baru berdakwah, tidak. Lihat urut-urutan sebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi yang sering anak ulang dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah, ilmu, amal, dakwah, sabar. Di awal-awal kitab Ushul Tsalatsah, insyaallah antum sering dengar kan dan mungkin sudah pernah dipelajari itu kan, ilmu, amal, dakwah, sabar, 4 urut-urutannya. Ilmu dia miliki, amalkan. Dakwahkan, sabar dalam dakwah. Mafhum? Nah, jadi ketika udah ada ilmu dia amalkan. Setelah diamalkan, dakwahkan. Kemudian setelah berdakwah, sabar. Orang berdakwah jangan terburu-buru, sabar. Nah, berdoa kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan dalam berdakwah. Kita lihat wala yaktum minhu syai'an, dan hendaknya orang alim, orang yang berilmu tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari ilmu. Lihat, menyembunyikan enggak boleh, haram. Makanya disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi dengan semakna, katanya la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih fa idza 'amila bihi sar 'aliman. Lihat, senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan bodoh. Orang berilmu loh ya, dikatakan bodoh sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Maka apabila dia mengamalkan ilmunya, jadilah dia orang yang berilmu, benar-benar berilmu. Bisa dipahami? Makanya ilmu yang kita miliki barakallahu fiik, pastikan kita bisa mengamalkannya dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beramal. Ini bagus sekali nasihat beliau. Wala yakminu syai'a, dan jangan menyembunyikan sesuatu apapun dari ilmu yang Allah telah titipkan tadi. Fa yatahammal wa'il madhkur fi qouli jalla wa ala, maka hendaknya disiap siap untuk mengemban wa'id ancaman yang disebutkan dalam perkataan Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Lihat ini. Kalau dia menyembunyikan ilmu, dia siap memikul ancaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan juga petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Allahumma musta'an. Ngeri barakallahu fiik. Sampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
sampaikan ilmu yang kita miliki sesuai dengan kapasitas dan kadarnya masing-masing. Tidak berlebihan, tidak pula melebihi kapasitasnya. Illal ladzina tabu wa aslahu bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka bertobat, kemudian melakukan perbaikan, kemudian menjelaskan, maka mereka adalah orang yang aku berikan taubat atas mereka, dan aku adalah zat yang senantiasa menerima taubat dan juga zat yang Maha Pengasih. Fa mas'uliyatul ulama tabi'atun li mas'uliyatil anbiya. Masyaallah. Maka tanggung jawab para ulama itu mengikuti tanggung jawab para nabi. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Kalau para ulama ini tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi, mereka nanti terkena beban. Bebannya apa? Menyembunyikan ilmu. Mafhum? Jadi kalau kita berdakwah sampaikan apa adanya. Tidak perlu dipotong, dimodifikasi, kemudian dikurangi, ditambahi. Jangan, sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini halal-halal, bid'ah bid'ah, syirik-syirik, haram-haram. Perkara orang yang mendengarkannya nerima, alhamdulillah. Kalaupun belum nerima, sabar, doakan. Jangan memaksa kehendak orang lain. Memaksa kehendak orang lain bukan termasuk apa? Dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bukan dakwah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dengar baik-baik. Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, lasta alaihim bimusaitir. Satu, kamu tidak akan mampu menguasai hati mereka. Yang kedua, laisa alaika hudahum, bukan tanganmu hidayah mereka. Yang ketiga, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah telah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lihat, tugas kita apa? Menyampaikan, membimbing, mengarahkan, mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara orang yang kita dakwah terima, alhamdulillah. Kalaupun belum terima, sabar. Jangan terburu-buru, jangan termakan emosi. Jangan juga apa barakallahu fiik memaksa kehendak orang lain. Jangan, sampaikan apa adanya. Terima alhamdulillah, belum terima doakan semoga mendapatkan hidayah. Itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Kita lihat lagi. Walaisal maqsudu minal ilm an lisan yakunu aliman bi nafsihi. Penting. Bukan yang diinginkan dari ilmu itu seseorang itu menjadi orang yang berilmu untuk dirinya. Jangan. Dia berilmu untuk dirinya bagus sudah. Tapi ketika dia sudah punya ilmu, sampaikan ke orang lain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, suatu ketika beliau mengatakan, al-ilmu la ya'dil syai'un. Ilmu itu kebaikannya tidak ada satupun yang menandinginya. Liman sahat niyatuh, bagi orang yang niatnya benar. Akhirnya ada yang bertanya, ya Aba Abdullah, kaifa tasihun niyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan benar? Apa kata beliau? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Penting ini. Dia meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, baru orang lain. Jangan pandai ngoreksi orang lain, dia lupa dirinya. Paham ya? Pandai mengorek-orek kesalahan orang lain, tapi dia lupa kesalahan dirinya. Jangan. Tapi lihat, angkatlah kebodohan dari diri pribadi, baru orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Siapa pertama kali yang jaga? Diri kita dulu, baru orang lain. Ya kan? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kata beliau, wala yubayyin nas, dan jangan sampai ilmu itu hanya dia miliki untuk dirinya, kemudian dia tidak menjelaskan kepada manusia. Al ilmu musyarak. Lihat ini, ilmu itu musyarak. Maksud musyaraknya bagaimana? Ilmu itu musyarak, berlaku umum untuk diri dan untuk orang lain. Jangan punya ilmu dipendam, jangan punya ilmu ditimbun, jangan punya ilmu dia tidak dakwahkan. Jangan. Kita lihat ini, al ilmu musyarak. Man hamalahu sara hujjatan alaihi an yuballighah. Barang siapa yang mengemban ilmu, membawa ilmu, maka menjadi hujjah untuknya, akan menghujati dirinya, agar dia menyampaikan ilmu tersebut. An ya'mal bih, dan agar dia mengamalkan ilmu tersebut. Hadhihi mas'alatun, ini permasalahannya.
Permasalahan pertama ini, orang punya ilmu, dia dituntut untuk mengamalkan dan dituntut untuk mendakwahkan. Jangan cuma berilmu tapi dia nggak mau mendakwakan. Dia punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Ilmu itu kalau nggak diamalkan hilang. Barakallahu fiik. Hatta fal ilm bil amal in ajabah wa illa irtahal. Lihat itu. Ilmu itu manggil-manggil untuk diamalkan. Jika diamalkan, kokoh ilmunya. Jika tidak, irtahal, ilmu itu akan pergi. Amalkan barakallahu fiik. Nah, walaupun sekecil apapun memungkinkan, minta tolong kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan mengamalkannya. Itulah ilmu barakallahu fiik. Jangan berkata tapi tidak mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ancamannya berat ancamannya. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan tapi tidak melakukan? Kenapa kalian mengucapkan tapi tidak melakukan? Katanya nggak boleh minta-minta. Lah kok malah open donasi? Penggalangan dana, ngajukan proposal. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kamu katakan tapi kalian tidak mengerjakannya. Katanya gambar makhluk menyawa haram. Kok dikit-dikit selfie? Ya kan? Ngasih bantuan dikit selfie dulu. Ngasih bantuan hewan korban selfie dulu sama hewannya. Allahul musta'an. Pastikan ilmu yang kita sampaikan kita pun yang mengamalkannya barakallahu fiik. Mencontohkan kepada umat bahwasanya apa? Ilmu itu setelah dimiliki dia amalkan. Lihat ini. Ya kan? Sarah jatan alaih an yuballigha wa an ya'mal bih. Setelah dia memikul ilmu dia miliki, itu hujjah yang akan menimpa dirinya agar dia mengamalkannya dan juga dia menyampaikan ilmu tersebut. Ikhwani fid din, a'azzani wa'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Karena ancamannya berat. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman orang yang berilmu tidak mengamalkan, dia merintah perkara yang baik tapi dia melanggar, dia melarang dari perkara yang mungkar tapi dia lakukan, itu ancamannya ngeri. Dalam hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan nanti dari kiamat salah seorang dalam kondisi ususnya terurai. Paham ya? Ususnya keluar dari perutnya. Kemudian orang tersebut berputar-putar berkeliling-keliling di neraka. Akhirnya fayastami'u ahlun nar, fayastami'u ilaihi ahlun nar, penduduk neraka berkumpul mereka. Setelah kumpul mereka mengatakan, "Malak ya fulan? Alam takun ta'mul ma'ruf wa tanhanil munkar?" Wahai fulan, kamu kenapa? Bukankah dulu kamu di dunia merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar? Apa jawaban si fulan tadi? Bala kuntu amul ma'ruf la ati wa nahain an munkar wa ati wa anha an munkar wa ati. Artinya, iya benar. Dulu aku di dunia merintahkan perkara yang baik tapi aku enggak melakukannya. Sedangkan aku melarang dari perkara yang jelek tapi aku melakukannya. Itu ngeri sekali barakallahu fiik. Nasallahu as-salamatul afiyah. Jadi apa yang kita sampaikan pastikan kita bisa mengamalkannya. Dengan apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halal halal, haram haram. Jangan sampai barakallahu fiik punya hujah tapi menghujati diri kita. Wal Qur'anu hujjatun 'alaik au laka. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau akan menghujati dirimu kalau kita tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ikhwani fid din wa akhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fa idza kana anbiya wa alaihi wassalam qad bayyanu li ummihim al-khaira liyasluquhu wa syarra liyastanibuhu fa inna akmalahum bayanan wa balaghan wa nushan huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Maka apabila para nabi alaihi wassalam mereka telah menjelaskan kepada umat-umat mereka kebaikan agar mereka melakukannya dan menempuhnya, dan menjelaskan kejelekan liyastanibuh agar mereka menjauhinya, maka sesungguhnya di antara mereka yang paling sempurna penjelasannya dan paling sempurna penyampaiannya, paling sempurna nasihatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ini umatnya. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, pastikan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma sekedar pengakuan saja. Barakallahu fiik, ngakunya pengikut Nabi, tapi apa? Gemar dengan perkara bid'ah misalkan.
Katanya pengikut Nabi, tapi gemar kesyirikan misalkan. Allahul musta'an. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal anbiya as-sabiqin yub'atsu ila qaumi khassah. Dan nabi dari kalangan nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Itu bedanya. Nabi terdahulu itu kalau diutus itu untuk kaum tertentu. Wa amma hadan nabiyyu, adapun nabi ini yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu bu'itsa ilan nasi kafah, masyaallah. Sesungguhnya beliau diutus untuk semua manusia, semua kalangan, yang Arabnya, yang Ajamnya, seperti itu, semuanya. Nah, adapun nabi terdahulu itu kalau diutus khusus untuk umat-umat tertentu, kaum-kaum tertentu seperti kaum Nabi Syuaib misalkan, kaum Nabi Nuh, ya kan, kaum Nabi Lut, itu khusus. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Ilan nasi kafah, untuk semua manusia. Ila an taqumas saa'ah, lihat sampai hari kiamat. Wa hamalahu Allah an yuballighah, dan Allah Ta'ala bebankan kepadanya untuk menyampaikan. Ballagha sallallahu alaihi wasallam al-balaghal mubin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penjelasan yang nyata dan jelas. Walam yakhaf syai'an liman ba'atha 'alal haqq wa arada al-haqq, dan na barakallahu fiik, tidak ada yang takut sedikit pun bagi siapapun yang mencari kebenaran dan ingin kebenaran. Lam yatruk sallallahu alaihi wasallam syai'an illa bayyana, masyaallah. Lihat itu. Namanya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut sedikit pun. Na barakallahu fiik, terhadap siapapun yang ingin mencari kebenaran dan ingin kebenaran, dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun illa bayyana, melainkan beliau menjelaskan. Dallal ummata ala khair ma ya'lamuhu lahum wa haddarahum min syarri ma ya'lamuhu lahum. Lihat ini. Rasulullah SAW menjelaskan, menunjukkan kepada umatnya apa yang diketahui oleh mereka dari kebaikan, dan memperingatkan mereka itu umatnya dari kejelekan apa-apa yang dia ketahui untuk mereka. Menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mas'alah tsalisah, permasalahan yang ketiga. Ambil dikit lagi. Bayanu hali hadal ummah, penjelasan keadaan umat ini, menjelaskan keadaan umat ini. Anna khairaha fi awwaliha sahih, bahwasanya bahwasanya kebaikan umat ini ada pada generasi awal. Siapa generasi awal itu? Generasi para sahabat, ya kan? Dikenal dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang memberikan keutamaan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian yang setelah mereka itu atba'ut tabi'in. Itulah generasi pertama. Wa hadza fi salaf as-salih min as-sahabah wat tabi'in wa atba'ut tabi'in, masyaallah. Dan ini ada pada pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, al-qurun al-mufaddalah, masyaallah. Generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Allati asna 'alaiha Rasulullah sallallahu bil ilmi wal amal. Yang Rasulullah SAW telah memuji mereka dengan ilmu dan amalan. Itulah yang kita contoh. Yang kita contoh, yang dicontoh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnun salafiyun adalah apa? Adalah salafu as-salih, pendahulu yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itulah pendahulu kita yang saleh. Wa kadzalika man tabi'ahum mimman jaa'a ba'dahum, dan seperti itu juga orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang yang datang setelah mereka. Orang-orang belakangan seperti kita pun kalau mencontoh jejaknya para salaf saleh, jejaknya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dikatakan salafi. Jadi salafi itu tidak harus orang terdahulu, karena salafi ini kan nisbah kepada ya nisbah, yaitu orang-orang yang mengikuti jejaknya para salaf. Orang-orang belakangan seperti kita ini, kalau mengikuti jejaknya para salaf, salafi. Tapi kalau ngikutin orang belakangan yang gemar dengan bid'ah, gemar dengan kesyirikan, namanya khalafi, ya kan? Nah, kalau dia sunni salafi, sunni ikutilah sunnah, salafi ikutilah para salaf. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, "Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf, itu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in,
dan orang yang meninggalkan perkara-perkara baru yang bikin oleh orang belakangan. Iya kan, orang-orang belakangan banyak kan bikin perkara baru, perkara bid'ah, dia anggap indah, bagus, zain misalkan, pada perkara mungkar, ya kan, dibangun di atas istihsanat, anggapan-anggapan yang indah, yang baik, yang bagus, padahal berseberangan dengan syariat. Allahul musta'an. Ini yang kita ambil barakallahu fi karena masih panjang dan juga pembahasannya juga masih beberapa pembahasan yang lain. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.